Oke, selamat datang di minggu keempat. Kita dalam minggu ini kita akan membahas sebuah film dari Netflix. Judulnya All the Bright Places. Eh, Sekilas aku melihatnya cuma sebagai saat aku melihat eh, cover filmnya, aku lihat nih romance. Tapi ketika tanpa tahu apa-apa, aku coba filmnya, wah ternyata wow, not as I expected before. This film is talking about mental illness, sebuah keadaan di mana seseorang terganggu akibat uh, keadaan ataupun peristiwa di masa lalu yang mempengaruhi kehidupan mereka saat itu ataupun saat sekarang ini gitu loh. Jadi uh, usut punya usut. Jadi setelah aku uh, cari beberapa sumber, setelah nonton tentunya ya, uh, film ini dari sebuah novel dengan judul yang kalau nggak salah sama. Tapi beberapa penggemar novel ini bilang filmnya nggak sebagus novelnya. Karena memang ya jelas kalau misalkan, kalaupun persis ditulis film itu dalam sebuah novel, orang tuh kan pikirannya, imajinasinya akan sesuai dengan keinginan dia. Jadi semuanya pasti uh, akan sulit kalau kita mengikuti novel. Cuma katanya ada beberapa part yang seharusnya penting tapi nggak diceritakan. Tapi aku sebagai yang penikmat filmnya aja masa puas dan apa ya? I don't know if I have mental illness or not, but I do know I have a sadness that I can talk about to others. And actually that's kesedihan itu nggak membuat aku tidak mengganggu aktivitas keseharianku. So I think all fine. Tapi mari kita bahas dari awal. Jadi Violet itu awalnya dia berdiri di pinggir jembatan yang di bawahnya itu kali atau sungai gitu, yang mengisyaratkan bahwa dirinya ingin bunuh diri. Dan datanglah seorang pemuda yang lari pagi itu ngeliat itu, dan ternyata kebetulan itu Violet ini teman sekolahnya. Nama pemuda ini Theodore Vince panggilannya. Jadi Vince ngajak ngobrol cewek ini, uh, ikut berdiri juga di pinggir jembatan. And then singkat cerita si Violet merasa malu, and then langsung pulang aja gitu, nggak jadi bunuh diri dan langsung pulang aja tanpa mengakui apapun. And then uh, lanjut ke sekolahan. Si Violet ini tipe orang yang ternyata tadinya mungkin dia tenar ataupun populer, tapi semenjak kepergian kakaknya beberapa bulan lalu karena kecelakaan, dan waktu kecelakaan itu si Violet ternyata ada ada di mobil tersebut sama kakaknya, tapi kakaknya yang meninggal. Dan sekarang ini kondisinya si Violet jadi pendiam. Teman-temannya yang mencoba mendekati dia selalu ditolak. Dan Violet ini ternyata udah nggak mau lagi main keluar gitu, dan nggak berani naik mobil seperti itu. Si jadi si Theodore Vince ternyata di sekolah itu adalah sering dibully ataupun dianggap freak ataupun aneh oleh teman-temannya. Jadi karena sebuah kejadian juga di beberapa
beberapa saat, maksudnya beberapa waktu lalu, entah itu bulan ataupun tahun, Theodore ini pernah tiba-tiba marah dan tiba-tiba galak ataupun tiba-tiba mukul orang gitu tanpa sebab yang jelas, dan tiba-tiba dia ngilang bolos gitu kan, sampai sekarang nih kondisinya di sekolah itu dia harus selalu konsultasi sama dosen lagi, guru psikologi mereka gitu, semacam psikologis di sekolah mereka lah. Bukan Lydia ya, bukan Lydia, bukan kayak Lydia, cowok. Oke, that's a joke. That's a bad joke. And then habis itu ada sebuah kelas di mana Theodore Vince sama si Olivia, siapa ya? Cewek itu Olivia ya. Olivia itu dapat tugas bareng, dapat tugas dari guru mereka, tapi karena si Olivia ini nggak mau tugas sama teman-temannya, dia mencoba kabur aja gitu. Maksudnya minta tolong ibunya yang mungkin punya kekuasaan di sekolah itu untuk bebasin dia dari tugas itu, tapi ternyata gurunya nggak bolehin, tetap harus dapat tugas itu, dimana tugas itu mengharuskan mereka mengunjungi tempat-tempat di kota mereka dan cari tahu apa sih pentingnya kota ini bagi kalian gitu loh. Dan akhirnya karena tugas ini tugas kelompok, jadi si Theodore Vince ngajak si Olivia ini untuk satu kelompok gitu. Sorry, bukan Olivia, Violet, Olivia, Violet. Ya, Violet ya. Jadi si Violet ini akhirnya singkat cerita dia akhirnya mau, tapi cuma kedua tempat aja. Habis itu udah. Tempat pertama tuh sebuah tempat yang menandakan bahwa itu adalah titik tertinggi dalam kota tersebut. Dibilang bagus pun enggak, pemandangannya enggak bagus. Maksudnya hanya bukit yang dengan pohon-pohon yang menutupi pemandangan. Biasa kan kalau kita di tempat tertinggi bisa ngeliat view. Ini nggak ada. Jadi si Theodore nyuruh si Violet naik ke sebuah kayak papan gitu, and then suruh dia ngeliat pemandangannya. Gimana, bagus kan? Gitu kan istilahnya gitu. Apaan? Tapi akhirnya itu membuat Violet tertawa karena ketidakbagusan itu, kayak joke jadinya. Dan akhirnya itu berhasil membuat si Violet tersenyum gitu kan. Dan singkat cerita si Vince juga kayaknya mulai jatuh cinta karena dia tersenyum sama si Violet, senyum sama dia gitu. Bukan pas di tempat tertinggi itu, tapi ada sebuah waktu gitu di kelasnya. Terus nextnya dia pergi ke tempat kedua. Tempat kedua tuh aku lupa di mana, nanti mungkin bisa nonton aja. And then setelah itu berhenti karena si Violet baru tahu ternyata si Vince ini orang aneh, maksudnya yang tiba-tiba emosian dan pernah nonjok orang gitu. Si Violet mencoba menutup diri lagi, udah ya kan tugas kita udah selesai, jadi ya udah gitu, hubungan kita sampai situ aja, nggak ada lebih gitu kan. Tapi si Vince ini nggak nyerah ya kan. Singkat cerita si Vince berhasil meyakinkan Violet untuk pergi ke tempat selanjutnya, tapi dengan mobil. Sementara Violet kan gak berani naik mobil lagi kan karena kejadian itu. Tapi ternyata akhirnya si Violet mau karena si Vince janji nggak bakal
ngebut-ngebut atau segala macamnya. Dan disitulah mulai percintaan mereka. Dan si Violet pun tersenyum di situ, semakin ceria lagi. Ayah ibunya pun senang melihat Violet yang kayak gitu kan kondisinya. Oh, ketika kita lihat semuanya itu berjalan normal, si Violet mulai sembuh, ternyata pas ada suatu hari di sekolah, si Vince nggak masuk. Dan itu mungkin kalau nggak salah 2 sampai 3 hari dia nggak masuk. Si Violet nanya sama temennya, ternyata ini biasa. Oh, sama temennya Vince ya. Oh, ini biasa, dia memang kayak gitu, tiba-tiba pergi nanti datang lagi balik kayak gitu. Kita nggak tahu apa isi pikirannya, tapi yang penting ini si temennya yang ngomong, yang penting aku sayang sama dia. uh, Dia kalau melakukan kesalahan ya uh, kita maafin dan tetap temenan aja gitu, karena kita sayang sama dia, nggak ada alasan apapun gitu kan. Itu alasan temennya, karena sayang aja, kita sebagai teman sayang gitu, care. Memang kita nggak bisa terjun dalam banget sebagai teman untuk nanya masalah pribadi atau segala macamnya, tapi ya sekedar kita ada aja untuk dia gitu. Ketika dia memang mau, kalau misalkan dia nggak mau, kayak misalkan dia pergi sendiri, nggak ngabarin ya nggak apa-apa gitu. Si Violet kesel dengan kelakuannya, tiba-tiba ngilang, telepon nggak dibalas segala macamnya gitu kan. Terus si Vince balik lagi kan. Pokoknya kejadian ini berulang sampai yang beberapa kalinya, sampai suatu ketika ada di sekolah tuh si Vince mulai aneh lagi. Tiba-tiba dia emosi dan mukul orang di depan Violet juga. Jadi si Violet si Vince langsung lari kan, ninggalin Violet. Dia ngilang lagi kan. Dan waktu itu si Violet nyamperin ke rumahnya, ternyata di rumahnya itu ada banyak kamarnya Vince berantakan. Dan kalau misalkan di novelnya katanya yang paling yang paling berkesan bagi pembaca novel itu yang sticky note yang ditempel-tempel itu. Jadi si Vince ternyata punya kebiasaan nulis di sticky notes supaya dia tahu, supaya dia jadi pengingat dia aja, semacam quote-quote gitu atau segala macamnya, sebagai pengingat dia aja. Terus kamarnya ini udah berantakan karena si Vince lagi aneh dan tiba-tiba marah-marah sendiri. Terus dia lari kabur sendiri. Terus dia ternyata datang ke tempat kakaknya. Ini momen yang mungkin semua orang nggak bakal tahu apa artinya momen ini. Ini yang pengen aku ceritain. Dia datang ke kakaknya. Dia nanya. Dia ternyata punya derita di masa lalu. Dia punya luka di lambung sebelah kiri. And then sebelah kanan maksudnya. Dia itu terjadi karena ayahnya yang tiba-tiba marah juga. Di sini mengisyaratkan mungkin keturunan ya, tapi aku yang punya pikiran pribadi nggak merasa itu keturunan, sebuah mental illness itu keturunan enggak. Dia punya trauma dengan ayahnya yang tiba-tiba waktu itu marah mukulin ibunya, terus tiba-tiba mungkin bekas luka tusuk kali ya, luka tusuk yang panjang banget, dan itu membekas di dia dan pernah dikasih lihat ke Violet juga. Cuma Violet sekedar tahu aja bahwa itu kesedihan dia, tapi dia nggak tahu bahwa dia sebegitu, benar-benar sebegitu masih kepikirannya sampai sekarang. Jadi dia nanya ke kakaknya sendiri, si Vince ini nanya ke kakaknya sendiri. Dia nanya pertanyaan simpel, "Kak, kenapa sih
ayah dulu begitu, kenapa sih ayah dulu sejahat itu, pasti kan ada alasannya gitu, tapi aku nggak pernah tahu alasannya apa. Mungkin kalau kita tahu alasannya kita bisa bantu dia, tapi itu kayak aku nangkepnya itu mengisyaratkan dia minta pertolongan, bahwa aku kayak ngerasa seperti ayahku, aku juga perlu pertolongan, mungkin apakah ini penyakit atau apa, aku nggak tahu gitu loh. Kayak dan kakaknya itu kesel, dia nanya, kesel kakaknya, si Vince nanya kayak gitu, karena ngerasa kamu ngapain sih bahas ayah, udah nggak usah pikirin, sekarang hanya ada kamu sama aku, udah kita saling menjaga aja gitu. Dan Vince cuma nerima, ya oke. Terus dia ninggalin kakaknya lagi dan ngilang lagi. Dan Violet ternyata waktu itu lagi cerita sama ayahnya, Pah, waktu ulang tahun kakaknya yang udah meninggal, eh, aku sebenarnya mau terjun, mau bunuh diri gitulah istilahnya. Mau bunuh diri. Ayahnya kaget kan. Iya, jadi si Vince sebenarnya yang nyelamatin aku gitu. Oh, makanya tolong bantu aku cari Vince gitu. Terus ayahnya nanya, apa ada tempat yang biasa kalian kunjungi gitu. Dia ingat tempat sebuah danau gitu kan, si Violet pernah diajak ke danau gitu. Akhirnya ke danau, singkat cerita ke danau itu, dan ternyata ada baju Vince di situ, dan ternyata si Vince sudah meninggal. Nggak tahu bunuh diri atau enggak, tapi ya udah meninggal. Tapi intinya eh, Violet nggak mengulang kesedihannya yang kedua kalinya. Dia udah sembuh dan dia merasa seperti judul film ini, All the Bright Places. Semua tempat itu mungkin akan punya sisi positif dan sisi negatif, tergantung bagaimana kita melihatnya. Ketika benar-benar nggak ada tempat yang ketika benar-benar ada tempat yang nggak ada sisi positifnya sekalipun, kalian bisa jadi satu-satunya sisi positif itu. Kalian bisa jadi satu-satunya lilin yang menerangi tempat itu gitu loh. Seperti halnya si Vince yang menerangi si Violet ketika dia sedang sedih. Bukan karena dia ngajak ke sebuah tempat yang menyenangkan atau segala macam, tapi si Vince itulah the brightness itself, menjadi lilinnya si Violet pada saat itu. Dan di endingnya gue lihat statement bahwa film ini didedikasikan untuk orang-orang yang pernah kehilangan ataupun larut dalam kesedihan. Dan gue langsung, wah gila, bisa sampai gitu ya mental illness ya. I mean, I know already, but sebuah ketidakbiasaan, sebuah keanehan yang kita rasa dalam diri kita bisa seberbahaya itu ketika apalagi itu lebih tambah bahaya ketika lingkungan kita tidak peka terhadap itu. Pertama kali yang aku salahin di film ini adalah kakaknya Vince. Kenapa Vince meninggal, yang aku salahin adalah kakaknya Vince. Vince menaruh segalanya dalam pertanyaan itu. I mean, itu pertama kalinya si Vince terbuka dan mau mencoba bertanya apa sih masalah ayah. Walaupun dia nggak terbuka terhadap aku punya masalah kayak gini loh. Itu enggak. Cuman dia punya rasa ingin ngomongin sesuatu yang belum selesai di masa lalunya gitu. Dan kakaknya menanggapinya dengan, kamu ngapain sih ngomongin itu lagi gitu. Kenapa aku ngomong gitu? Karena aku punya pengalaman pribadi sendiri. Jadi nyokap meninggal
semua sedih kan, kita sedih. But none of us in my family wanna talk about it. Like, we miss our mom. My dad miss our mom. We know, but we never talk it in the right time. Apalagi kondisinya sekarang kita sudah merasa lengkap lagi. Jadi kayak makin gak ada waktu untuk ngomongin itu. Tapi itulah yang masih membekas dan bahaya juga menurutku kalau ini berlarut-larut. Yang aku pikirkan untukku sendiri, ini nggak apa-apa. Mungkin untukku sendiri ini nggak apa-apa karena itu bisa jadi motivasi aku untuk terus berkarir atau belajar atau segala macamnya. Aku merasa kesedihanku itu bisa aku jadikan energi positif untuk diriku sendiri. But I don't know what happened to my brothers, what happened to my father. Even aku yang udah nyadarin itu masih nggak mau dan nggak mau ngomongin itu secara gamblang gitu ke keluarga. Apalagi dulu tuh waktu pertama kali masa awal-awal my mom's dead, and then my youngest brother, waktu itu mungkin masih 7 tahun, 6 ke 7 tahun, karena dia sempat bolos sekolah selama setahun. Aku ngerasa dia belum ngerti dan memang belum paham tentang kematian ibunya. Tapi ketika ada satu waktu dia nyanyi lagu untuk mama, judulnya lagu apa yang ku berikan untuk mama gitu kan. Dia disuruh nyanyi itu sama ayahku di sebuah pesta gitu, and he's crying. Gue nggak tahu kenapa dia bisa cry. I mean, berarti kan dia ngerti ya. Ada sebuah perasaan yang dia nggak cerita. Dan aku nggak bisa jadi tempat untuk bercerita untuk dia. I try in that time, try to ask him, but ya seperti layaknya seorang yang berduka tapi nggak terbuka. Sama sih, maksudnya aku juga nggak terbuka. Aku yang masih kangen banget, nggak terbuka. So, if someone watching this video can you save our family? Please give me some advice, okay? This is my first time talking about my mother without falling my tears. I did it. But yeah, please save us.